Bismillahirrahmanirrahim. Channel saya punya bingkai khusus, namanya bingkai dari pinggir Gunung Cikuray. Nah, bersama saya sudah hadir Ustadz Yudi Pramuko, beliau alumni UIN Syarif Hidayatullah. Sudah 60 kali mengelilingi matahari beliau ini. Satu anugerah, satu prestasi yang luar biasa. Di situ tertulis tukang donat dari Parung, YouTuber cercua di alam semesta. Nah, luar biasa, beliau sudah nulis 70 buku, upload 3.700 ke YouTube dan sudah dikasih penghargaan oleh YouTube. Hari ini kita akan menggali informasi, menggali hasanah dari beliau seputar duit, uang, dan fulus. Fulusnya siapa? Fulusnya Krisdayanti. Kenapa tiba-tiba Krisdayanti ngomong begitu? Ini fenomena apa lagi di DPR, di seputar Jakarta, di seputar partai, di seputar demokrasi. Kira-kira fenomena apa nih, Ustadz Yudi Pramuko? Ya, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, karena Krisdayanti ini kan selalu ingin tampil di depan kan ya, sebagai seorang artis ya. Kan selalu jadi pusat perhatian. Dan itu pola seperti itu kan sudah dibentuk bertahun-tahun sejak dia merantau ke Jakarta dari Kota Malang dan kemudian kontrak bersama Yunisara kakaknya itu kan ya. Sampai diangkat sama, iya dulu, dan sampai diangkat sama Anang Hermansyah dan menjadi suaminya dan lain-lain. Jadi memang dia kan orang biasa sebenarnya kan ya. Memang tetangga Pak Yudi dengan Yunisara? Enggak. Sama-sama dari Kota Malang tapi saya nggak tahu, tapi tahu ceritanya begitulah gitu ya. Nah, jadi secara psikologis orang yang selalu bertahun-tahun menjadi stars, menjadi bintang di panggung itu kan ketika masuk DPR kan dia hilang ya. Aroma bintang itu dalam kerumunan di anggota DPR yang 500 lebih itu kan ya. Mungkin kerinduan untuk muncul sebagai sosok yang diperhatikan, salah satu caranya kan yang mudah begitu barangkali ya. Kalau dari segi ini ya psikologis ya, mungkin begitu kan. Ya ini sih ngomong kira-kira aja, jangan terlalu serius ya. Karena saya juga bukan ahli psikologi. Tapi biasa ya, karena itu yang saya rasakan ya. Kalau saya misalnya nggak muncul rekaman, kan saya rekaman selalu pengen muncul dengan wajah saya ya. Karena itu dorongan dari dalam ingin eksis ya. Ada keharusan eksistensial kan untuk dikenal ya kan. Gitu ya Kang ya. Apalagi Krisdayanti KD. Ya kan, lama orang akan mengapresiasi dia sebagai apa? Nyanyi udah enggak, waktunya kan habis, harus datang ke gedung DPR setiap hari, kan enggak ada lagi forum untuk nyanyi. Saya kira kerinduan untuk menjadi bintang sorotan itu, saya kira itu dorongan yang asli ya, dorongan asli dan terpendam lama. Dan saya kira dia sebagai diva ya. Nah, sekarang dia menikmati itu kembali, bukan dalam bentuk nyanyian lagu, tapi nyanyian itu gaji anggota DPR yang gila-gilaan itu. Saya kira gitu kan. Dari artis, semula rumahnya ngontrak, sukses jadi artis, kemudian sekarang masuk Gedung Senayan, dan dia pernah nyoba dulu dari Partai Hanura, tapi gagal masuk Senayan. Sekarang dari Partai PDIP,
mungkin dipersiapkan, lalu masuklah ke Komisi 9. Nah, tapi yang orang tunggu kan bukan nongol begitu saja begitu. Yang orang tunggu adalah prestasi-prestasi beliau yang mulia Tuan Krisdayanti sebagai anggota dewan. Jadi alih-alih beliau menyampaikan tugas, fungsi, apalagi prestasi sebagai anggota dewan, atau mungkin barangkali belum disampaikan, ujung-ujung yang disampaikan adalah fulus, duit, dan cuan. Ini kan fenomena itu. Bisa komisi berapa sih dia sebenarnya? Saya cek itu Komisi 9, Tuan. Membidangi apa sih? Kalau nggak salah satunya di situ itu ada memang kesenian, Menkeral, kalau nggak salah di Komisi 9 itu. Kemudian untuk tampil secara untuk tampil sebagai individu yang cemerlang di DPR kan sebenarnya haruslah ini ya, ada gagasan-gagasan orisinal dan juga berani mengkritik gitu, karena kan tugasnya memang ngomong ya, membuat anggaran ya kan, mengawasi jalannya pemerintahan ya, kemudian melakukan budgeting dan lain-lain, membuat undang-undang kan gitu. Cuman 3 itu kan fungsi anggota DPR lah. Kalau memang fungsi itu dijalani ya akan timbul kan, sebagai seorang bivanya kan nggak muncul ya. Saya kira kok ada dorongan-dorongan yang lebih psikologis sifatnya, bagaimana dia menjadi pujaan kembali ya. Kan hampir nggak mungkin kalau jadi anggota DPR itu menjadi bintang panggung ya. Saya kira ada motif pribadi ya, motif yang sangat subjektif lah kira-kira gitu. Dan setiap orang seperti kita ini kan selalu ingin tampil kan, Kang ya. Lepas dari artis atau tidak kan, kita kalau ngelihat kebutuhan psikologis itu kan ada kira-kira ada 6 ya. Satu ingin dihargai ya kan, ingin apa istilahnya, ingin dihargai, ingin merasa aman, ingin berbeda dengan orang lain. Kalau kita lihat kategori nilai dari Maslow itu ya, psikolog besar dari Amerika ya, Abraham Maslow itu ya. Dan kalau itu kan orang sebenarnya kebutuhan dasarnya kan basic need ya, makan. Kalau nggak makan dia resah gitu ya. Tapi setelah makan kan dia ingin rasa aman. Kenapa HP itu ada pinnya kan gitu ya? Motor ada kuncinya, rumah itu kenapa ada kuncinya, kunci rumah. Itu kan karena uang itu ada dompetnya. Itu kan karena ingin ada rasa secure, rasa aman ya. Nah, saya kira setelah kebutuhan rasa aman itu kan ada aktualisasi diri dan meningkat terus sampai ada kebutuhan self esteem ya, dianggap sebagai berbeda dengan yang lain, berbeda. Makanya kenapa orang mengambil gelar doktor ya kan, karena dia ingin berbeda dengan orang lain. Kenapa orang itu yang satu ngambil gelar doktor atau kenapa orang itu beli Mercedes Benz, yang lain tidak, kan dia ingin berbeda dengan rekannya yang sejawatnya. Nah, saya kira kalau dilihat dari kerangka nilai Abraham Maslow itu sebenarnya bisa dijelaskan ya. Dan dia sebagai anggota DPR kan ingin muncul ya secara eksistensial ya. Kemunculannya salah satunya cara seolah-olah dia eksis sebagai anggota DPR. Saya kira salah satu cara yang mungkin ya, ngomong begitu kan nggak apa-apa juga ya. Sebenarnya juga nggak relevan, tapi ya kebutuhan untuk berbeda dari anggota DPR itu saya kira itu yang menjelaskan salah satunya kenapa dia ngomong soal gaji anggota DPR yang dia tahu pasti akan heboh lah. Nah, kehebohan itu yang dia nantikan, yang dia nikmati kan ya secara psikologis. Kira-kira omongan saya benar nggak sih? Benar, Pak. Saya tadi mau mencatat 6 kategorinya Abraham Maslow ya. Itu ada di itu, ada di internet tuh, ada gambarnya Abraham Maslow. Saya baru terus terang saya baru mau 5 kebutuhan ya. 5 ya.
Yang terakhir self esteem ya. Iya, iya, iya. Nah, sambil nunggu 5 kebutuhannya versi Abraham Maslow, ini Pak Dokter. Bagi saya sebetulnya artis itu cerdas ya, cerdas memainkan mimik muka, cerdas mengatur napas, cerdas berlatih suara ya, berlatih vokal ya, cerdas menghayati nada suara, nada kata begitu ya. Nah, tinggal bagaimana kecerdasan itu dipindah begitu ya ke kecerdasan versi Senayan itu yang barangkali belum disampaikan oleh Mbak Kade begitu ya. Tapi bagaimanapun ini kan apa namanya, tetap saja yang diharapkan oleh masyarakat itu adalah tugas dia sebagai legislator begitu ya. Nah, ini kan fenomena umum, bukan hanya Mbak Kade, yang lain juga tugas sebagai legislatornya itu kalaupun dianggap tidak menonjol ya barangkali tidak menonjol. Jadi barangkali yang sakit adalah prestasi anggota dewan yang bisa jadi kurang begitu, itu barangkali Pak Dokter. Iya, kalau ekspektasi harapan kita terlalu tinggi ke anggota dewan ya kayaknya kita akan kecewa ya kan? Kan anggota dewan itu idealnya kan memang merintis karirnya sebagai politisi dari dasar ya, dari awal. Nggak semacam artis-artis yang itu semacam diimplan atau dicangkokkan gitu karena popularitasnya. Tapi sebenarnya kemampuan teknis sebagai politisi, keterampilan teknis sebagai politisi dalam yang kaitannya dengan penyusunan anggaran, penyusunan undang-undang itu kan nggak semuanya bisa dimiliki dalam waktu 5 tahun ya. Dan itu kan kayaknya ya sekedar numpang lewat aja sih artis-artis itu sih. Kalau menurut saya sebagaimana artis-artis yang lain ya, yang seperti Eko Patrioto atau artis siapa, seperti Anang misalnya. Kan ya kalau mengharapkan terlalu berlebih ke artis yang jadi anggota dewan ya salahnya kita sih terlalu berlebih. Suruh nyanyi aja orang itu kan kalau menurut ahli itu hanya besar di bidang 4 hal. Salah satu ya. Satu, dia ahli di bidang besar di bidang seni ya. Kalau Bung Karno itu bukan seorang seniman tapi dia kolektor lukisan. Bung Karno. Dia besar di bidang politik ya. Yang besar di bidang seni itu adalah Basuki Abdullah, Sujoyono, Picasso misalnya kan ya. Pelukis-pelukis besar atau Rendra. Nah, itu besar di bidang seni. Tapi kalau orang sudah besar di bidang seni, mesti dia tidak besar di bidang politik, tidak besar di bidang ekonomi, dan tidak besar di bidang yang lain. Nah, yang kedua, ada orang yang kecenderungannya muyonya itu besar di bidang politik, seperti Bung Karno dari muda sampai mati, sampai tuanya tetap politik ya. Dan dia tidaklah orang kaya, tidak tertarik dengan ekonomi, dan tidak tertarik dengan ilmu pengetahuan seperti riset gitu. Itu yang dilakukan oleh Bung Karno gitu ya, berbeda dengan apa yang dilakukan. Nah, yang ketiga orang di bidang ilmu pengetahuan kaya raya. Halo. Iya. Bukan Habib Rizik, Habib B.J. Habibie itu kan dia kaya bukan karena membangun jaringan perusahaan, tapi dia dapat royalti karena temuan-temuannya teori keretakan pesawat itu, misalnya kan. Jadi dia besar karena ilmu pengetahuan, dan dia tidak besar karena politik, tidak besar karena budaya. Nah, kemudian ada orang yang besar di bidang bisnis, ya kan, seperti Abu Rizal Bakri. Ketika jadi ketua pimpinan Golkar, yang politik itu dia tidak berprestasi apa-apa, tapi memang kecenderungannya dia besar di bidang ekonomi. Nah, nggak mungkin orang itu besar di 4 bidang sekaligus itu. Karena kecenderungan orang harus memilih salah satu. Apakah seni dia besar di bidang itu, apakah politik, kekuasaan. Yang nggak mungkin dia cenderung di bidang seni, kecuali kolektor seni. Dan dia nggak mungkin menjadi seniman besar, Bung Karno itu. Dia politisi besar gitu ya.
Bagaimana Sujoyono Rendra nggak mungkin dia seorang orang yang kaya raya, nggak tertarik dengan dunia materi itu. Senangnya seni. Nah, untuk konteks dalam kerangka itu mengharapkan Krisdayanti itu berprestasi di DPR yang lembaga politik itu nggak mungkin. Tapi dia besar di bidang seni yang sudah dia lakukan sebelumnya gitu loh. Dan dia nggak mungkin akan menjadi hebat sebagai anggota DPR. Nah itu persoalannya. Teorinya siapa? Jadi cuman, teorinya ya? siapa? Apanya? Teorinya siapa yang barusan? Teori. Ya. Saya baca dari mana ya? Saya baca dari mana lupa ya. Tapi kira-kira watak manusia begitu. Nggak mungkin dia besar di keempat bidang itu secara sekaligus. Mesti salah satu gitu ya. Mesti salah satu yang paling dia minati dan dia bisa besar di bidang itu. Nggak mungkin menggarap semua bidang itu. Nah, saya ingin loncat. Jadi dengan demikian, pertama tadi kata Pak Dokter, kita terlalu tinggi berharap. Yang kedua, barangkali kita tidak siap untuk membuat DPR berprestasi begitu ya. Iyalah, enggak. Makanya harapan kita juga nggak usah terlalu berlebihan lah, ya kan? Kalau anggota DPR jadi artis-artis jadi anggota DPR itu ya sebenarnya kan ngambil peluang aja kan, dapat penghasilan lebih, kemudian dihormati secara sosial di masyarakat. Tapi kalau dia terus mencanangkan ingin berprestasi, dia nggak punya wawasan dan nggak punya keterampilan di bidang politik itu kan. Plus kita tidak siap berdemokrasi begitu barangkali ya. Iya makanya. Kembali ke ini dulu, ke Abraham Maslow. Yang pertama kebutuhan makan minum, keamanan, kemudian relasi, pencapaian status, yang keempatnya, yang kelimanya pengembangan diri. Nah, aktualisasi diri. Iya, ini barangkali butuh training dulu, anggota DPR-nya harus training dulu. Saya ulang ya. Yang pertama fisiologis, makan minum, tidur, pakaian, kemudian rasa aman. Kemudian sosial, kebutuhan afeksi, kebutuhan relasi, kebutuhan berkeluarga. Yang selanjutnya kebutuhan penghargaan, pencapaian status, tanggung jawab, reputasi, dan lain-lain. Terakhir adalah pemenuhan ideologi. Nah, kita tahu partai hari ini sudah jarang menyampaikan ideologisasi partai begitu ya. Ya itu tadi, demokrasi kita belum siap ya Pak Dokter. Ya sebenarnya pengungkapan uang yang gila-gilaan gaji DPR itu kan menunjukkan ini kan, menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya sama-sama ya, seluruh lapisan masyarakat tuh sama-sama digulung ya oleh arus materialisme ya. Seperti kemarin pengumuman dari KPK tentang laporan kekayaan harta pejabat negara, yang misalnya Menteri Agama sampai dari selama 1 tahun itu dari 900 juta naik sampai 11 miliar, naik 11 kali, ya kan, dan lain-lain termasuk Luhut. Itu kan termasuk Gubernur Jawa Barat. Iya. Demonstrasi tentang materialisme yang sebenarnya ada kecenderungan manusia begitu kan kalau menurut Islam ya, hubbud dunya ya kan, dan terus ya kalau ada satu lembah emas itu dia sudah dapat, dia ingin kata Rasulullah ingin mengejar lembah emas yang kedua. Jadi kecenderungan untuk mengumpulkan harta bermiliar-miliar itu kecenderungan purba manusia, dan itu sebenarnya yang tidak dikehendaki oleh Islam, kecuali kesederhanaan hidup atau melepaskan harta itu dalam bentuk yang wakaf, sedekah, dan lain-lain. Kan tidak ini. Ya, kecenderungan kita mengumpulkan dan kemudian menikmati materialisme itu di tengah-tengah masyarakat yang sebenarnya makin lama makin miskin di tengah pandemi ini kan. Jadi ini sebenarnya masyarakat kita itu masyarakat yang sakit sebenarnya kan. Ya, masyarakat yang ingin show up, ingin pamer kekayaan, baik sebagai anggota DPR, sebagai pejabat negara, diumumkan kekayaannya dan dia menikmati kepuasan, keteduhan psikologis itu ya, bukan ini bangsa perut. Iya,
Jadi bukan dia puas bukan karena menunjukkan prestasi, tapi menunjukkan kebanggaan, sini loh duit saya banyak. Jadi sebenarnya bukan, jadi kalau kita mengharapkan prestasi supaya anggota DPR dari Krisdayanti, ya kita salah. Ya. Salah. Kita salah ya. Dia prestasinya di bidang seni, nggak mungkin di bidang politik gitu loh maksud saya. Ya. Terima kasih. Demikian Krisdayanti di mata tukang donat dari Parung. Wallahu a'lam bishawab. Mantap, istimewa Pak Yudi Pramuko. Saya harus belajar bagaimana Pak Yudi Pramuko membiasakan diri infak, sedekah, kafaroh, fidyah. Sudah berapa masjid hari ini, Pak Yudi? Baru mau satu. Masjid satu. Baru mau kemudian tempat apa namanya? Sumur, paling sumur 20. 20. Sumur 20. Masing-masing berapa juta tuh, Pak? 8 ya. 8 juta. Satu titik. Kita drop 8. Grodol. Gerobak itu gerobak dakwah itu ada yang ke-16 sekarang 16. Masing-masing berapa juta? Ya bervariasi ya, minimal 1, paling tinggi itu 2,8 ya. 2,8 juta gerobaknya. Kalau makan mahal. gratis udah nggak terhitung ya? Ya udah banyak karena udah kita mulai dari 2017 ya. 2017 sudah kita mulai sekitar ya berapa tahun yang lalu ya, 7 tahun yang lalu saya kira lebih. 2017 sekarang 2000 berapa toh? 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Dengan kata lain saya ingin berkata, Mbak KD atau siapapun termasuk saya, ayo pergi ke pesantren Abdul Ali untuk sama-sama membuka gerai makan gratis. Tapi ada yang lebih dahsyat makan gratis setiap hari yang digagas oleh Atta Halilintar ya. Dia bikin mobil khusus masakan Padang tapi. Tiap hari deh. Tapi iya dia tiap hari dan dia mau bikin truknya itu truk mewah itu yang ada dapurnya untuk masak itu bisa ke beberapa titik. Dia mau bikin di video yang tadi saya lihat ada 10 truk yang dia mau bikin pakai truk dirancang khusus. Jadi makan gratis setiap hari masakan Padang. Nah itu mantap. Iya. Bisa dilihat di channelnya, udah di-upload sebulan yang lalu sih. Saya sudah lihat kiriman dari orang Parung, tadi ada yang ngirim. Nah, mudah-mudahan itu juga dilihat oleh siapapun termasuk Ibu Raul Lemos. Ya. Atur nuhun, Pak Dokter. Sami-sami. Tukeran topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak Dokter. Sami-sami. Kumaha ya teh keluar teh liftnya? Iya, lift.